ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, selanjutnya dari grup Ikhwan 24 ada Yasir bertanya, Ustaz, apakah memperdengarkan ayat Al-Quran melalui speaker masjid di mana pada umumnya manusia mengabaikannya? Apakah ini tidak bertentangan dengan surah Al-A'raf ayat 204? Siapakah yang berdosa, Ustaz? Apakah pengurus atau yang lalai dari mendengarkannya? Itu perbuatan tidak pantas ya dilakukan. Dan itu dari kekeliruan dilakukan oleh banyak takmir masjid. Dan di dalam perbuatan tersebut terdapat berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang pertama yang disebut oleh penanya. Karena di dalam Al-Quran memang disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengar dan diamlah kalian supaya kalian dirahmati. Jadi itu sebenarnya orang yang menyetel murattal di masjid itu kadang menjatuhkan manusia dalam kesusahan. Kita lewat harusnya Al-Quran dengar, kita hormati, kita dengarkan. Nah ini sekarang karena di style seperti itu, orang punya pekerjaan, kadang dia berbicara, akhirnya kadang dia jatuhkan orang-orang ke dalam masalah. Iya. Kalau si pengurus masjidnya tahu tentang hukum, maka dia pasti akan dapat masalah dalam hal itu. Dan kitanya sendiri di dalam hal itu, jadi kita dijatuhkan pada hal yang membahayakan kita. Kalau misalnya kita ada pekerjaan mendesak atau yang semisal dengan itu, maka ini juga menjadi permasalahan. Kemudian larangan yang kedua, ketika seorang menyetel murattal di masjid, itu akan mengganggu orang-orang di sekitar masjid. Iya. Apalagi kalau di sekitar masjid itu ada non-muslim. Iya. Maka tidak boleh mengganggu orang-orang itu dengan suara apapun. Muslim juga non-muslim itu tidak boleh diganggu dengan bentuk apapun. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita itu untuk berlaku zalim kepada siapapun. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, dia tidak akan berlaku zalim kepada siapapun termasuk kepada seorang kafir. Karena kezaliman itu telah diharamkan oleh Allah atas dirinya. Kemudian pelanggaran yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ya, ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sekali-sekali sebagiannya mengangkat suara di atas sebagian yang lain. Ini masuk dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi ini yang menyetel masjid, yang menyetel murattal di masjid ini, kadang subhanallah seakan-akan dia satu-satunya manusia yang hidup di atas muka bumi. Mungkin satu-satunya orang yang ingin beribadah dan berzikir. Dia nggak tahu bahwa di rumah itu, apalagi sholat subuh, setel murattal, ya selain daripada mengganggu tidur banyak orang, ada orang-orang yang sholat malam, ada orang-orang yang sholat witir, ada orang yang sedang menyelesaikan wirid-wiridnya, akan terganggu dengan hal tersebut. Coba bayangkan kalau orang-orang yang di sepertiga malam ini tersinggung dengan hal itu, mendoakan kejelekan untuk orang yang menzalimi mereka, itu mengkhawatirkan sekali. Ya, karena itu mengganggu seorang muslim. Tidak boleh seorang itu saling meninggikan suara di dalam hal itu. Kemudian yang keempat, kita di Indonesia ini sudah ada anjuran dari pemerintah, tidak boleh memakai speaker luar untuk hal itu. Speaker luar itu, toa itu hanya dipakai untuk kumandangkan adzan saja. Iya, untuk kumandangkan adzan. Adapun untuk sholat 5 waktu, sholatnya pun pakai mikrofon dalam saja. Itu yang disyariatkan. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qomat pun Bilal itu tidak disuruh naik lagi ke atas tempat tinggi untuk qomat. Qomat dari dalam masjid Bilal. Ya, sebab adzan itu diperlukan di tempat tinggi supaya didengar oleh banyak orang. Dan itu sudah cukup. Adapun
sholat sekarang akhirnya menjadi saut-sautan antar masjid, seakan-akan perang suara, mengganggu kehusyukan. Ini semuanya dari hal-hal yang tidak bagus. Dan kita diperintah untuk taat kepada pemerintah pada hal yang ma'ruf. Dan itu adalah hal yang benar, apa yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Semoga Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kadang melakukan seperti itu, dan menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. Wallahu ta'ala.